ke dalam yang lemah dan api angin dan bahasa menjadi tanda datangnya. Sidang ibadah ini adalah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dari Yesus Kristus yang bertahta di sorga, dan yang mencurahkan rohnya ke atas semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita, dan dari Yesus Kristus penyelamat kita, serta Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, menyertai kamu. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada. Anak-anak punya suara paling besar dari orang tua. Anak-anak yang sukacita karena dekat pantai dan dekat kali. Begitu toh? Dekat pantai, dekat kali. Dari sini selesai ada itu pantai, kali ada itu. Jadi dong sukacita dong jawab shalom. Hari ini kita bersukacita karena kita ada di kebun yang kedua. Kebun yang tempat ini namanya, tadi malam baru tanya tempat ini nama apa. Karena minggu lalu saya bilang itu kali bocor. Mohon maaf untuk pemilik tempat. Jadi saya, waktu ketemu langsung dia marah saya. Yang bu tempat ini bilang begini, jangan bicara sembarang-sembarang Ini bukan kali bocor. Ini dia pun nama Mamuranggua. Begitu orang tua. Jadi nanti kita baca di ini baliho itu, tadi malam saya bercetak baliho tuh supaya kita semua baca tahu nama tempat. Jadi kita terasa salah sebut tempat lagi, kali bocor kah apa kayak ya tong kasih lagi itu kali bocor karena dulu tempat ini katanya apa danau kecil lalu orang gali tempat kemudian ada air keluar ke laut, itu yang bilang kali bocor. Begitu toh yang ada di Manggroe Kampung. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita menanam lagi sesudah ibadah. Kita menanam sebuah pengharapan. Begitu Yang di sana kita tanam dengan pengharapan bahwa bulan depan tong panen bayam, bulan depannya lagi kita panen jagung, begitu. Kita sedang menanam pengharapan. Dan di sini juga begitu. Nanti sebentar ketong tanam lagi. Mau tanam apa yang Bapak Ibu dong bawa, anak-anak dong bawa. Anak-anak ada bawa tanaman? Ada? Oh, dong pikir ini ada di pinggir pantai dan kali, jadi dong pikir mandi. Jadi nanti sebentar tanam dulu, baru nanti selesai makan baru mau pergi mandi kah, mau pergi ke kali kah, ke pantai kah. Kita sedang menanam sebuah pengharapan. Pengharapan bahwa nanti 3 bulan ke depan kita sudah panen, ada hasil. Dan pengharapan kita untuk 2025 dan 2027. Kita di kabupaten ini cuma sebut 2 perayaan besar itu saja. Jadi seluruh orang-orang yang ada di tanah peradaban ini diharapkan supaya mempersiapkan diri untuk 2025 dan 2027. Kita menanam pengharapan lewat tanaman-tanaman yang kita tanam. Baik itu kebun pisang di sana, di dalam kebun pisang itu ada tanaman-tanaman yang lain, yang tanam jagung, yang tanam bayam, yang tanam keladi dan lain-lain. Saya bilang awalnya kita tanam di kebun ini adalah betatas untuk pakan kita puternak nanti dari bantuan pemerintah daerah. Tapi karena kebun ini luas, mungkin tuh tanam betatas saja toh. Kita akan tak banyak menanam di sini. Tanam umbi-umbian, sayur dan lain-lain di tempat ini. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada. Anak-anak punya suara paling besar dari orang tua.
Anak-anak yang suka cita karena dekat pantai dan dekat kali. Begitu toh? Dekat pantai, dekat kali. Dari sini selesai ada itu pantai, kali ada itu. Jadi dong sukacita dong jawab shalom. Hari ini kita bersukacita karena kita ada di kitong kebun yang kedua. Kebun yang tempat ini namanya tadi malam baru tanya tempat ini nama apa? Karena minggu lalu saya bilang itu kali bocor. Mohon maaf untuk pemilik tempat. Jadi saya waktu ketemu langsung dia marah saya. Yang bu tempat ini bilang begini, jangan bicara sembarang-sembarang Ini bukan kali bocor. Ini dia pun nama Mamuranggua. Begitu orang tua. Jadi nanti kita baca di ini baliho itu tadi malam saya baru cetak baliho tuh supaya kita semua baca tahu nama tempat. Jadi kita tersalah sebut tempat lagi kali bocor kah apa kayak ya tong kasih lagi itu kali bocor karena dulu tempat ini katanya apa danau kecil lalu orang gali tempat kemudian ada air keluar ke laut itu yang bilang kali bocor. Begitu toh yang ada di Manggroe Kampung. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita menanam lagi sesudah ibadah. Kita menanam sebuah pengharapan. Begitu Yang di sana kita tanam dengan pengharapan bahwa bulan depan tong panen bayam. Bulan depannya lagi kita panen jagung, begitu. Kita sedang menanam pengharapan. Dan di sini juga begitu. Nanti sebentar ketong tanam lagi. Mau tanam apa yang Bapak Ibu dong bawa, anak-anak dong bawa. Anak-anak ada bawa tanaman? Ada? Oh, dong pikir ini. Ada di pinggir pantai dan kali jadi dong pikir mandi. Jadi nanti sebentar tanam dulu baru nanti selesai makan baru mau pergi mandi kah, mau pergi ke kali kah, ke pantai kah. Kita sedang menanam sebuah pengharapan. Pengharapan bahwa nanti 3 bulan ke depan kita sudah panen ada hasil dan pengharapan kita untuk 2025 dan 2027. Kita di kabupaten ini cuma sebut 2 perayaan besar itu saja. Jadi seluruh orang-orang yang ada di tanah peradaban ini diharapkan supaya mempersiapkan diri untuk 2025 dan 2027. Kita menanam pengharapan lewat tanaman-tanaman yang kita tanam. Baik itu kebun pisang di sana, di dalam kebun pisang itu ada tanaman-tanaman yang lain, yang tanam jagung, yang tanam bayam, yang tanam keladi dan lain-lain. Saya bilang awalnya kita tanam di kebun ini adalah betatas untuk pakan kita puternak nanti dari bantuan pemerintah daerah. Tapi karena kebun ini luas, mungkin tuh tanam betatas saja toh. Kita akan tak banyak menanam di sini. Tanam umbi-umbian, sayur dan lain-lain di tempat ini. Wilayah-wilayah kami, kalau perayaan Sending Fest itu membawa hasil panen. Dan ini juga menjadi harapan kita semua bahwa tahun depan kita ibadah. Kalaupun kita ibadah di 2 kebun ini berarti kita ibadah kita panen tumpu kebun. Entah panen pisang atau panen keladi di tahun depan. Karena itu perayaan Pentakosta yang sesungguhnya yang dirayakan oleh orang Israel. Tetapi kita merayakan, kalau sebagai orang Kristen kita merayakan perayaan Pentakosta sebagai keturunan Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pengharapan kita mempunyai dasar yang kuat. Karena kita tanam berarti kita akan mendapat keuntungan dari hasil usaha kita. Bapak Ibu yang belum pernah ada di kebun tahu bahwa ketika kita membuka kebun ini begitu sulit. Saya datang ke kebun ini setelah sudah dikerjakan oleh 1 minggu. Sudah dikerjakan oleh berapa keluarga? 1, 2, 4 keluarga. Keluarga rayon 4, ada itu dong lokasi di sebelah bawah sana. Yang di belakang Bapak Ibu ini keluarga Pasirait. Keluarga Pasirait berapa orang?
2 orang saja. Di sebelah sini, ini keluarganya Pak Yusuf, Batan, kemudian dilanjutkan oleh keluarga Ramar, di Ramar Rijot Leli. Lalu yang itu keluarga Pak Yusuf lanjut lagi buka. Lalu yang tengah-tengah ini keluarga Ebit Ramar. Lalu yang itu keluarga, bukan keluarga, itu yang punya tempat yang kerja. Lalu saya datang bantu-bantu dia saja, kasih selesai. Bapak Ibu, kalau ketong potong bambu ini yang ada di sini nih, pasti right Pak pakai gergaji. Saya datang dan parang tumpul, saya parang langsung bergerigi. Bisa bayangkan, parang langsung bergerigi berarti bambu. Kalau tuan tidak usaha, dia jadi sebuah kata-kata saja. Jadi sebuah kata-kata saja, bicara-bicara terhadap hasil. Ini 1 bulan lebih, begitu ya Pak Sirait? 1 bulan lebih, 6 minggu. 6 minggu pengerjaan pembukaan lahan ini. Dari ketong tahu bakar bambu sampai pintar bakar bambu. Untuk belajar bakar bambu itu butuh waktu itu sekitar 3 minggu. Karena ketong bakar begini bambu menyala sedikit nanti padam lagi. Ditambah dengan cuaca yang tidak menentu toh. Jadi bambu padam. Tapi setelah ketong pintar bakar itu, lihat Bapak Ibu lihat terhadap bambu lagi. Ini bambu baru yang ada dipasang-pasang ini di tenda. Bambu yang cari keselamatan, karena keselamatan itu sudah ada, sudah nyata dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah sudah adalah hadiah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Meskipun kita terima secara gratis, tetapi mahal harganya. Mahal harganya karena Tuhan Yesus sudah bayar keselamatan itu bagi kita dengan nyawanya. Kasih karunia Allah bagi kita sudah nyata. Apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah yang pertama adalah tentang keselamatan. Allah memberikan keselamatan bagi kita, bukan dengan usaha kita, bukan dengan kebaikan kita, tetapi murni hadiah dari Allah.
ke penjuru dunia ini. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Himpunkanlah semua bangsa, jadikanlah murid-murid Tuhan dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarilah mereka melakukan semua perkara dari Bapa yang diperintahkannya, sampai akhir nanti Dia akan besertamu. Jadilah damai bumi, nyanyikan kidung pujian, karena semua bangsa kan memuliakan nama Tuhan. Jadilah damai di bumi, nyanyikan kidung pujian, karena semua bangsa kan memuliakan nama Tuhan. Ke penjuru dunia ini, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Himpunkanlah semua bangsa, jadikanlah murid-murid Tuhan dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarilah mereka melakukan semua perkara dari Bapa yang diperintahkannya, sampai akhir nanti Dia akan besertamu. Jadilah damai di bumi, nyanyikan kidung pujian, karena semua bangsa kan memuliakan nama Tuhan. Jadilah damai di bumi, nyanyikan kidung pujian, karena semua bangsa kan memuliakan nama Tuhan. Jadilah damai di bumi,
Nyanyikan kidung pujian, karena semua bangsa kan memuliakan nama Tuhan. Jadilah damai di bumi. Nyanyikan kidung pujian, karena semua bangsa kan memuliakan nama Tuhan. Satu, dua, tiga. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menangis dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Kerja Tuhan bukan mudah dan lembarannya pun berat. Bagi dirimu yang sudah rasa amatlah benar. Hanya jikalau sekali bekerja, jangan berbicara.